اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا لم يحتلم قط طه مطلقا أبدا ومتى ثأب أصلا في مدى الزمن يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى هذه الخصائص فاحفظها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ansarihi wa junudihi wa jami'i ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i was salihin wa sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifina fid din khususan musannifi hadzal kitab Sayyid Sabiq nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, baik. Kita langsung saja lanjutkan bacaan kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Di sini ada hamzah nih, hurufnya A, banyak A ya. Jadi ini sekaligus kita latihan mengucapkan huruf A yang beda dengan A, Ain ya. Baik dia dalam keadaan berbaris, berharokat maupun tidak atau sukun ya.
Nah, ya'murukum. Itu di situ ya'murukum. Sebab dalam bahasa Arab itu ada ya'muru, ada ya'muru. Nah, ini ya'muru pakai hamzah, pakai a, ya'muru. Jangan sampai salah berubah nanti artinya. Kalau ya'muru artinya memerintahkan. Sungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian. Tapi kalau ya'muru itu memakmurkan. Innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang bisa memakmurkan masjid-masjid Allah. Nah, beda. Kalau sekilas terdengar sama. Kalau kita kurang bisa membedakan antara a mati dengan ain mati, maka jadinya kedengarannya sama, ya'muru. Nah, ya. Makanya harus benar-benar beda. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Ya. Di situ ada dua mim mati, hakamtum. Nah, tapi ada perbedaan cara bacanya. Hakamtum. Hakam itu namanya izhar syafawi. Dia harus dibaca jelas, huruf mimnya tidak boleh ditahan. Hakamtum. Ya, nggak boleh hakamtum, salah. Hakamtum. Ya, tum itu ditahan agak samar, namanya ikhfa syafawi. Mim ketemu ba. Hakamtum baina, gitu ya. Jadi walaupun sama-sama mim mati, cara bacanya berbeda. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul azim. Kita lanjutkan baca fikih. Kemarin kita sudah membahas tentang faraidus shalah, ya, rukun-rukunnya salat. Kita sudah masuk yang rukun yang ketiga, yaitu al-qiyam. Ya. Rukun yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga berdiri. Kemarin kita sudah bahas kalau berdiri dalam salat fardu itu rukun, ya. Al-qiyamu fin nafli, berdiri pada salat sunnah. Nah, ini penjelasan tambahannya. Kalau yang pada salat fardu itu jelas rukun bagi yang mampu, ya. Mampu berdiri, maka wajib hukumnya salat fardu dalam keadaan berdiri. Kalau yang enggak mampu, enggak sehat, ya boleh, ya. Itu berdasarkan hadis Rasulullah,
Fasa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam anis salat, tentang salat. Faqala shalli qa'iman, salatlah kamu dalam keadaan berdiri. Fa in lam tastati faqa'idan, kalau enggak sanggup duduk. Nah, itu kan alternatifnya. Fa in lam tastati fa ala jambin, kalau udah duduk juga nggak sanggup, ya silakan dalam keadaan berbaring. Jadi boleh. Ya, maka karena berdiri itu nggak semua orang bisa, udah tua atau sakit-sakitan, ya duduk, jangan maksain diri. Boleh kok. Ya. Rukhsahnya ada. Terus bagaimana tentang berdiri pada sholat sunnah? Amman naflu, adapun dalam salat sunnah, fa innahu yajuzu ayyusalliya min qu'udin ma'al qudrah. Nah, maka sesungguhnya di dalam salat sunnah boleh salat sambil duduk ma'al qudrah, meskipun dalam keadaan dia bisa. Artinya lagi sehat. Ya, untuk sholat sunnah dia dalam keadaan sehat, dia mau lakukan sambil duduk, ya boleh, gitu. Ma'al qudrah alal qiyam, ya, meskipun dia bisa berdiri. Illa anna thawabal qa'im atammu min thawabil qa'id. Tapi tentu pahalanya orang yang sholat sunnah dalam keadaan berdiri itu lebih sempurna daripada orang yang sambil duduk, walaupun boleh. Fa'an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, huddithu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, disampaikan kepadaku bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul rajuli qa'idan nisfus shalah, rawahu Bukhari wa Muslim. Salat seorang laki-laki dalam keadaan duduk nilainya setengah, gitu ya. Jadi boleh tapi nilainya berkurang. Nah, ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Al-azzu 'anil qiyami fil fardi, orang yang lemah sehingga tidak bisa berdiri di dalam salat fardu. Wa man ajaza 'anil qiyami fil fardi shalla ala hasabi qudratihi, dan barang siapa yang tidak sanggup berdiri dalam sholat fardu, maka dia boleh sholat sesuai dengan kemampuannya. Wala yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan Allah tidak membebani seseorang kecuali berdasarkan kemampuannya. Ini karena ada ayatnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani hambanya kecuali sesuai dengan kemampuannya saja. Ya, kalau orang udah kagak mampu berdiri, Allah nggak akan maksain disuruh berdiri juga. Walaupun bagi orang yang sehat itu wajib, rukun, ya, tapi bagi orang yang sehat tidak dipaksa. Walahu ajruhu kamilan ghair manqusin, dan baginya orang yang duduk karena sakit tadi, sholatnya duduk karena sakit, tetap ajruhu kamilan, pahalanya sempurna seperti orang berdiri, ghairi manqusin, tanpa dikurangin. Nah, kalau ada rukhsah begitu. Kenapa dia duduk? Bukan karena kemauan dia, emang kagak sanggup. Pahalanya sama dengan orang yang berdiri. Karena dia sholat dalam keadaan duduk itu kondisi dia yang membuat dia begitu. Ya,
Allah tidak akan mengurangi pahala gara-gara kondisi sakitnya si hamba. Ya, kasihan orang sakit, udah sakit sholat di korting pahalanya gara-gara nggak sanggup berdiri. Nah, makanya tetap sempurna sama. Walaupun sholatnya sambil duduk, tetap pahalanya sama dengan orang yang berdiri. Kalau sholat sunnah tuh, sholat sunnah dalam keadaan sehat bisa berdiri, dia duduk. Nah itu baru setengah. Soalnya dia sehat. Gitu. Tapi kalau dalam sholat fardu, berdiri itu wajib. Kalau bagi orang yang sakit itu pengecualian. Fa'an Abi Musa anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Musa bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza maridal 'abdu aw safara." Apabila seorang hamba sakit, aw safara atau bepergian jauh, kataballahu lahu ma kana ya'maluhu. Maka Allah tetap catat baginya pahala sama dengan dia lakukan waktu dia sehat. Ya, maka na ya'maluhu, apa yang biasa dia lakukan nah tadi hilang lagi dibaca. Maka na ya'maluhu wa huwa sahihun muqimun. Apa yang biasa dia lakukan waktu dia dalam keadaan sehat dan dalam keadaan di rumah. Ya. Jadi orang bepergian, kemudian dia sholat disingkat-singkat, ya kan? Dijamak, dikosor kan disingkat-singkat tuh. Nah. Atau dia capek di perjalanan jauh, akhirnya dia duduk sholat, gitu. Seperti orang sakit, ya, saking dia lemahnya dalam perjalanan. Walaupun dia sholat dalam keadaan duduk, kata Nabi, Allah tetap mencatat pahala bagi dia sama seperti ketika dia mengerjakan sholat waktu dia sehat dan di rumah. Pahalanya tetap sempurna. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Ya, itu soal berdiri. Ya. Yang keempat, rukun yang keempat, qiraatul Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah. Fi kulli raka'atin min raka'atil fardi wan nafli. Tiap-tiap rakaat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Ya. Yang namanya baca Fatihah rukun, hukumnya wajib baik dalam sholat fardu maupun dalam sholat sunnah. Ya, tidak boleh ditukar-tukar dengan surat lain. Fatihahnya wajib, surat lainnya yang sunnah boleh diganti-ganti, boleh tukar-tukar. Ya. Qad sahhatil ahaditsu fi iftiradi qiraatil Fatihah fi kulli rak'atin. Sungguh telah ada banyak hadis sahih yang menerangkan tentang fardunya, wajibnya membaca surat Al-Fatihah dalam setiap rakaat salat. Wa madamatil ahaditsu fi dzalika sahihatun sharihatun. Dan hadis-hadis itu adalah hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan tentang surat Al-Fatihah di dalam salat. Fala majala lil khilaf wala maudi'a lahu. Maka tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama. Semua 4 mazhab dan pengikut-pengikutnya sepakat Fatihah adalah wajib, rukun dia. Ya, semua ulama enggak ada yang berbeda pendapat. Wa nahnu nadhkuruha fi ma yali, dan kami akan menyebutkan beberapa hadis tentang surat Al-Fatihah. Yang pertama, an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra'i,
liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, rawahul jamaah. Tidak sah salatnya bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Nah, itu hadis jelas. Ya, rawahul jamaah diriwayatkan oleh banyak ulama hadis. Yang kedua, wa an Abi Hurairah qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an wa fi riwayatin bi Fatihatil kitab fahiya khaddaj, hiya khaddaj. Ya. Kata Nabi, barang siapa yang salat, melaksanakan salat, lam yaqra fiha bi ummil Qur'an, dan tidak membaca di dalam salatnya ummul Qur'an, wa fi riwayatin bi Fatihatil kitab, dalam riwayat lain disebutkan tidak membaca Fatihah. Ya, Fatihah itu disebut juga ummul Qur'an. Nah, ummul Qur'an atau Fatihatul kitab. Ya, Fatihah itu artinya pembuka, karena dia menjadi surat pertama membuka Al-Qur'an. Barang siapa yang salat tidak membaca surat Al-Fatihah, fahiya khaddaj, maka salatnya kurang. Hiya khaddaj ghairu tamam, tidak sempurna. Rawahu Ahmad wa Syaikhan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Bukhari Muslim. Ya. Itu hadis kedua, dalil tentang wajibnya membaca Fatihah. Wa anhu, dan dari Abu Hurairah juga, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tujzi'u salatan la yuqra'u fiha bi Fatihatil kitab. Tidak diberikan pahala salat yang di dalamnya tidak dibacakan Fatihatul kitab, surat Al-Fatihah. Rawahu Ibnu Huzaimah bi isnadin sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah dengan sanad yang sahih. Ya, warahu Ibnu Hibban wa Abu Hatim. Banyak hadisnya. Ada hadis keempat, wa inda ad-Daruqutni bi isnadin sahih. Dengan nada, dengan sanad yang berbeda dari ad-Daruqutni, dengan sanad yang benar. La tujzi'u salatan liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, sama. Tidak diberikan ganjaran salat bagi yang tidak membaca Fatihatul kitab. Wa an Abi Sa'id, dari Abu Sa'id, umirna an naqra'a bi Fatihatil kitab wa ma tayassara. Beliau mengatakan kami diperintahkan untuk membaca surat Al-Fatihah wa ma tayassara, dan ayat-ayat lain yang mudah di dalam salat gitu. Ya, ayat-ayat yang mudah yang kita hafal. Nah, jadi ayat-ayat yang mudah ini tergantung. Ada orang yang gampang menurut dia kulhu, ya kulhu aja nggak apa-apa, ya sah juga sholatnya. Walaupun setiap sholat baca kulhu, gitu, sah. Kan perintahnya ma tayassara, baca ayat yang gampang, ya selain Fatihah. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan hadis ini oleh Imam Abu Dawud. Qala al-Hafiz wa ibnu Sayyidun Nas isnaduhu sahih. Kata Al-Hafiz, sanadnya hadis ini sahih. Jadi hadisnya memang banyak hadis sahih tentang Fatihah, ya. Yang keenam, wa fi ba'di turuki hadisil musi fi shalah, fi salati. Dalam hadis yang menjelaskan tentang orang yang salatnya jelek, ya, panjang hadisnya itu. Salah satu penggalan hadisnya berbunyi tsumma qra' bi ummil Qur'an. Nabi memerintahkan kemudian bacalah ummul Qur'an, surat Al-Fatihah. Ila an qala lahu tsumma fa'al dzalika fi kulli raq'atin. Kemudian lakukan itu, baca Al-Fatihah dalam setiap rakaat. 4 rakaat ya 4 Fatihah. 3 rakaat 3 Fatihah. Karena dia wajib dibaca pada setiap rakaat.
Yang ketujuh, summa tsabit anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'ul Fatihah fi kulli rak'atin min raka'atil fardhi wan nafli. Telah tetap di dalam hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah selalu membaca surat Al-Fatihah dalam setiap rakaat dari rakaat salat fardu dan salat sunnah. Ya. Ini kalau tadi perintah ucapan ya. Nah, ini perbuatan Nabi. Diketahui oleh sahabat bahwasanya Nabi dalam setiap sholatnya selalu membaca surat Al-Fatihah dalam setiap rakaat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Walam yusbit anhu khilafu dzalika, dan tidak ada ditetapkan tentang hadis ini yang berbeda ya, artinya semua senada hadisnya itu tentang wajibnya di dalam membaca Fatihah. Wa madaril amri fil ibadah alal ittiba, dan ingat bahwasanya ketentuan perintah di dalam ibadah itu adalah al ittiba, yaitu mengikut kepada Nabi. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usalli, salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Ya. Karena Nabi begitu ya mencontohkannya, maka sahnya sholat juga kita harus mengikuti apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit lagi ya. Al-basmalah, perihal membaca bismillah. Nah, kita kan suka bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah kan bismillah. Ittafaqal ulama'u ala annal basmalati ba'du ayatin fi suratin namli. Para ulama bersepakat bahwasanya basmalah, kalau disebut basmalah itu berarti bacaan bismillahirrahmanirrahim. Jadi bahasa Arabnya baca bismillahirrahmanirrahim itu membaca basmalah. Baca alhamdulillahirabbil alamin namanya hamdalah. Gitu ya. Nah, kita bismillah ini ulama mengatakan bahwa bismillah itu adalah ba'du ayatin fi suratin namli, salah satu ayat di dalam surah An-Naml, kan di tengah-tengah itu ada. Ya. Waqtalafu fil basmalah al-waqi'ah fi awwalis suwar. Tapi ulama berbeda pendapat tentang basmalah, bismillah yang ada di awal-awal surat. Di depan setiap surat itu bismillahnya di depan, kecuali surat An-Naml. Itu ada di tengah, tentang innahu min Sulaiman innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya, dia di tengah tuh adanya. Dia bagian dari ayat itu udah pasti. Karena di tengah-tengah, ya. Tapi yang di depan itu apa tuh? Ayat apa bukan? Gitu. Nah, ada ikhtilaf ulama. Perbedaan pendapat ulama ada 3 pendapat. Ya. Yang masyhur nih ya. Al-awwal, yang pertama, annaha ayatun minal Fatihah wa min kulli surah. Pendapat ulama pertama, kelompok pertama mengatakan bahwa basmalah itu adalah merupakan ayat, bagian dari ayat pada surat Al-Fatihah dan surat-surat yang lain. Jadi di depan ulama tetap mengatakan bismillah itu adalah ayat pertama. Coba di Al-Fatihah, ayat pertamanya mana? Bismillah kan? Iya. Ini satu kelompok mengatakan dia adalah ayat. Wa ala hadza, dan berdasarkan pendapat ini, faqira'atuha wajibatun fil Fatihah. Maka membacanya hukumnya wajib, khususnya di dalam surat Al-Fatihah. Jadi baca bismillah hukumnya
wajib berdasarkan pendapat ini karena dia bagian dari ayat, nggak boleh dikurangin. Ya, loh, kalau surat lain kan juga bagian dari ayat, kok nggak wajib? Iya, kan ayat boleh dibaca dari tengah, boleh baca dari awal. Ya, kita mau baca surat Yasin, nggak mesti dari Yasin, nggak mesti. Kita bisa aja startnya dari wa ma liya la a'budul ladzi, boleh. Begitu juga surat-surat lain. Maka yang diwajibkan membaca bismillahnya hanya di dalam surat Al-Fatihah. Karena Fatihah itu rukun. Gitu. Ini pendapat pertama. Wa hukmuha hukmul fatihati fis sirri wal jahri. Maka hukum membaca bismillah itu adalah sama dengan hukum membaca surat Fatihah, artinya wajib. Baik dalam bacaan yang sir, yang pelan, salat sendirian, salat siang, zuhur asar, maupun salat jahar, salat yang pakai suara. Dua-duanya wajib baca bismillah. Wa aqwa dalilin li hadzal madhab, dalil yang paling kuat yang dipakai oleh mazhab ini yang berpendapat bahwa bismillah adalah bagian dari ayat, hadis Nu'aim al-Mujammir, dari hadis Nu'aim al-Mujammir. Qala, beliau berkata, shallaitu wara'a Abi Hurairah. Ini hadisnya. Aku salat, kata Nu'aim, di belakang Abi Hurairah. Abi Hurairah ini orang dekatnya Nabi, yang kemana-mana ngikutin Nabi. Masuk Islamnya emang belakangan, tapi ngikutin Nabi terus, sampai nulis hadis, banyak meriwayatkan hadis, saking dekatnya sama Nabi. Ya. Nah, Abu Hurairah ini informasinya dijadikan patokan. Nu'aim itu sholat di belakang Abu Hurairah. Faqara'a, kemudian beliau Abu Hurairah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qara'a bi ummil Qur'an, kemudian baca Fatihah. Nah, Abu Hurairah orang dekatnya Nabi, waktu sholat kata Nu'aim baca bismillah pada saat mau baca Fatihah. Ini dasarnya. Wa fi akhirihi qala walladzi nafsi biyadihi, dan di akhir hadis ini Nu'aim mengatakan walladzi nafsi biyadihi, Abu Hurairah yang berkata, demi Allah yang jiwaku di dalam genggamannya, inni la ashbahukum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku, kata Abu Hurairah, adalah orang yang paling mirip salatnya dengan Rasulullah. Ya. Artinya apa yang dilakukan Abu Hurairah berarti beliau niru persis dari Nabi. Karena beliau menjamin salatku ini paling mirip, orang ngintilin terus kemana-mana, persis, paling persis. Ya. Nah, berarti hadis ini kuat untuk menjadi dasar bahwa bismillah hukumnya wajib dibaca. Ini hadis rawahun Nasa'i wa Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban. Qala al-Hafiz fil Fatwa huwa as-sahhu hadisin. Kata Al-Hafiz dalam kitab Al-Fat, ini adalah hadis yang paling sahih, warada fil jahri wal basmalah, yang menjelaskan tentang salat di dalamnya ya dijaharkan dan baca basmalah. Ini hadisnya yang paling sahih. Maka dijadikan dasar hukum. Jadi yang baca bismillah dalam surat Al-Fatihah itu dasarnya ini. Hukumnya wajib. Kalau dia tinggal enggak sempurna. Asani yang kedua, annaha ayatun mustaqillah. An unzilat litayammun. Ya. Yang kedua nih, pendapat ulama yang kedua, bahwa bismillah itu ayat tersendiri.
Dia diturunkan untuk menjadi pemisah, wal faslu baina surah. Pemisah antara surat-surat. Wa anna qira'ataha fil Fatihah jaizatun bal mustahabbah. Dan sesungguhnya membaca basmalah di dalam surat Al-Fatihah hukumnya boleh, bahkan sunnah. Ini menurut pendapat yang kedua. Dia bukan bagian dari ayat, tapi ayat sendiri. Dan dia sebagai pembuka aja. Pembuka sekaligus pemisah antar surat. Dia bukan ayat, bukan bagian dari ayat. Nah, yang berpendapat seperti ini mengatakan baca bismillah hukumnya boleh saja atau sunnah paling tinggi. Wala yusannul jahra biha, dan tidak disunahkan membaca jahar bismillah itu. Maka kita sering mendengarkan ada orang jadi imam, bismillahnya kedengeran dikit, pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sudah gitu kan? Nah, ini yang berpendapat ini nih. Buat dia hukumnya boleh atau sunnah membaca Fatihah, tapi tidak disunahkan jahar. Sunnahnya pelan, sir, ya. Li hadisi Anas, karena ada hadis dari Anas qala, beliau berkata, "Shallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi di belakang Abu Hurairah, tapi Abu Hurairah menjamin salatku yang paling mirip sama Nabi, gitu kan? Nah, sekarang langsung di belakang Nabi nih. Di belakang Nabi, kemudian wa khalfa Abi Bakrin, dan di belakang Abu Bakar, wa Umar, di belakang Umar, wa Utsman. Wah, ini ngikutin semua nih. Salatnya Nabi, salatnya Abu Bakar, salatnya Umar, salatnya Utsman. Wa kanu la yajharuna bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka semuanya tidak ada yang menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Semua baca pelan. Nah, bingung kan, hadisnya beda-beda tuh, ya. Tapi ini hadis sahih. Ya. Bisa jadi Nabi mencontohkan memang berbeda supaya membuktikan bahwa ini hukumnya sunnah. Ya. Tidak, artinya kalau ada yang tidak membaca masih dikatakan bisa boleh, gitu. Nah, ini hadis ini Rawahun Nasa'i wa Ibnu Hibban, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Ibnu Hibban, wa Tahawi bi isnadin ala syartis sahihain, dengan sanad sesuai dengan syaratnya Sahih Bukhari dan Muslim, artinya hadis sahih. Ya. Berdasarkan pendapat yang kedua, membaca bismillah hukumnya boleh atau sunnah, tapi pelan, sir. As-salis, yang ketiga, annaha laysat bi ayatin minal Fatihah. Pendapat ketiga mengatakan bahwasanya basmalah itu bukanlah bagian dari ayat Al-Fatihah. Wala min ghairiha, juga bukan bagian dari ayat surat-surat yang lain. Loh, bukan bagian dari ayat. Terus bagaimana hukum membacanya? Wa anna qira'ataha makruhatun sirran wa jahran. Membacanya makruh, baik sir maupun jahar. Fil fardi dunan nafilah, di dalam salat fardu, tidak di dalam salat sunnah. Ini ekstrim. Yang ketiga, ini juga sering kita dengar, orang nggak sama sekali membaca bismillah. Tiga pendapat ini masyhur, tersebar di semua, di belahan dunia manapun. Beda-beda. Orang Indonesia demennya baca bismillah lengkap, mengikuti pendapat pertama. Ya, ada yang baca bismillah tapi pelan. Di Indonesia juga ada. Ya. Dari kalangan Muhammadiyah biasanya. Dia baca bismillah tapi pelan. Nah, kalau yang tidak sama sekali, ini banyak berkembang di Timur Tengah. Ya. Jadi mereka bukan hanya pelan tapi tidak membaca.
gitu. Karena apa? Mereka menganggap hukumnya makruh membaca bismillah. Walaupun banyak hadis-hadis lain yang menyatakan bahwa bismillah itu dibaca dalam setiap awal perbuatan baik. Kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim. Setiap perbuatan baik yang tidak dimulai dengan bismillah maka batal pahalanya. Nah, itu juga hadis-hadis yang menguatkan bahwa ketika kita mau baca Quran, kita awali dengan membaca bismillah. Karena membaca Quran adalah perbuatan baik. Nah, ini beberapa pendapat. Terus kita bagaimana? Kita bebas boleh ngikutin yang mana aja. Yang penting kita udah tahu, oh ini dasarnya, ini dalilnya. Nah, yang kita pakai selama ini membaca bismillah semua emang ada dasarnya. Cuman kalau dalam fikih-fikih Syafi'i itu tidak dijelaskan rinci hadisnya, tapi begini caranya. Itu terima matang kita kan? Kalau kita baca Fathul Qorib, ya, Kifayatul Akhyar, atau Kasyifatus Saja, Safinatun Najah, itu tidak menjelaskan secara rinci hadisnya. Tapi sama, tata caranya sama. Baca bismillah juga dihukumkan wajib. Nah, jadi apa yang diistimbatkan oleh para ulama itu yang kita jadikan patokan. Tentu dasarnya adalah hadis ini. Ya. Jadi nggak usah ada keraguan. Ada orang baca bismillah terus disalahin. Karena kita nggak ngerti dalilnya, ya udah kita, oh iya, wah salah nih gitu. Akhirnya kita ngikut dia. Enggak, padahal dia benar, kita benar, gitu kan? Sama-sama ada dalilnya. Iya. Dan gak usah ribut kalau misalnya ada imam gak baca bismillah, ya berarti dia punya dalil juga. Mau sholatnya sama-sama sah, gitu. Ada toleran lah di situ. Jadi yang begini-begini tidak merusak sholat selama kita tahu dalilnya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Ya. Pembuka. Iya, beda. Iya. Iya, memang ulama-ulama tafsir itu terjadi perbedaan. Ini kan juga pendapatnya dari ulama tafsir. Quran-Quran yang cetakan-cetakan yang punya paham begitu, dia nggak masukin ayat. Dan ini juga sebenarnya kalau di surat lain tidak ada, bukan ayat, dia kan pembuka aja kan. Iya, kalau di Fatihah. Kalau di Fatihah betul. Kalau di surat lain dia pembuka. Ya kan? Betul. Nah, ini misalnya di juz amma nih banyak kelihatan itu. Bismillahnya bukan nggak ada tulisan ayatnya kan? Ya, itu juga menjadi dasar ditulisnya ayat Quran ini bahwa Bismillah itu hanya pemisah antar satu surat ke surat berikutnya, gitu. Nah, cuman kalau di Fatihah memang terjadi dua pendapat itu. Ada yang mengatakan dia bagian dari ayat. Maka dia kan 7. Sab'ul Masani, 7 ayat. Surat Fatihah itu yang diulang-ulang. Kalau dari bismillah itu berarti bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7. Lah, kalau bismillahnya bukan ayat, berarti dari alhamdu yang dibelah dua ayat terakhirnya. Gitu, dibelah dua dia. Ada mungkin Quran cetakan Timur Tengah biasanya. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Jadi tetap sepakat 7 karena sebutan Nabi Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Tapi menggelnya beda. Gitu. Nah, kita yang udah menjadi patokan kita untuk kita ikuti
dia adalah bagian dari ayat sehingga wajib dibaca dalam surat Al-Fatihah. Gitu. Ya, patokannya itu. Cukup? Iya. Nah, ini orang ini sholatnya berbaring nih, Ustaz. Berbaring itu dia nggak pakai ruku. Tergantung. Kalau dia masih bisa menggerakkan tangannya atau badannya, dia boleh menggerakkan. Tapi seandainya berbaring begini udah kaku, dia diam aja udah. Yang bergerak mata aja udah. Iya, pakai hati udah dirasakan aja. Gitu. Bergerakkan mata, Allahu Akbar, ya kedip-kedip doang jadinya. Gitu. Sah, dan tadi kan pahalanya tetap sempurna seperti orang berdiri. Kalau bisa ruku mah aja bisa bangun nanti. Iya. Iya, betul. Iya. Jadi nggak pakai ruku, nggak pakai sujud. Ruku mah ada, tapi semua di hati, diingetnya. Di hati ya. Iya. Jadi bukan nggak pakai ruku, tetap dia ingat, oh ini ruku. Iya, bacaan ruku, ini sujud. Cuman dia begitu aja udah nggak bergerak. Iya. Iya, diniatin. Betul. Urutannya tetap sama bacaannya. Ya, ya kalau udah nggak sanggup bacaan panjang, suratnya nggak usah dibaca, nggak apa-apa. Ya kan? Atau baca yang pendek. Yasin, Allahu Akbar, boleh kan, boleh gitu. Seayat boleh. Mata yassara minal Quran, yang gampang. Ya, karena Islam itu tadi nggak memberatkan kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil ghafuri lil abdi dzil gururi wal fardi fil umuri wa hamaqatil huburi wa salatullahi dawama wa salamuhu tamama ala man yaji imama wa li amdiya khitama wa ala al-alil kirami wa sahbi kan nujumi fi qudwatil marami lil urbi wal a'jami. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qatarafna wa innana asrafna wa ala laza ashrafna fatub alayna taubah taghsilu kulla haubah wastur lanal awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairil khillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amina rabbi yasma' fadlaw wajudam manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nuhza bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi idadatash sahbi walhamdulil ilahi fil bad'i wat tanahi. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Anta iksirun wa ghali, anta misbahu sururi.